Untuk membawa pembaharuan dan transformasi di bidang pendidikan, terutama di Kepulauan Sangihe. Di sini telah hadir narasumber yang sudah sangat bekerja keras dalam mengikuti kegiatan IHT pembelajaran mendalam, dan kali ini saya perkenalkan lebih dalam lagi. Di sini sudah ada Pak Hari Ustamanduli dari SMK Negeri 1 Tabukan Selatan. Kemudian ada Pak Deka Januar Arifin dan ada Mem Mariam Tunas. Oke, tema yang diangkat oleh ketiga guru hebat ini adalah dari ruang kelas menuju dunia kerja. Cerita belajar siswa SMK Negeri 1 Tabukan Selatan. Dalam bahasa Inggris itu ada pepatah, the roots of learning are bitter, but the fruits are sweet. Jadi pepatahnya itu bila diartikan, artinya itu akar dari pembelajaran itu pahit, tapi buahnya itu manis. Nah, setelah kerja keras yang dilakukan oleh ketiga guru ini, kita akan mendengarkan buah-buah manis yang sudah dipetik selama kegiatan IHT ini. Tanpa menunda lagi, untuk pertanyaan yang pertama dari baik Bapak dan Ibu, saya percaya setiap sekolah pasti menghadapi tantangan. Kira-kira tantangan terbesar apa yang sudah dihadapi selama kegiatan ini, dan apa strateginya dari Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, setelah kami menerapkan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Tabukan Selatan, kami menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu keberagaman siswa, minat, gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang ingin menggunakan gaya belajar A, ada siswa juga yang ingin menggunakan gaya belajar B. Sehingga itu terkadang kita sebagai guru sulit untuk menentukan kira-kira minat mana yang akan kita pakai karena keberagaman itu. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka saya selaku guru tentunya dalam hal ini terus mengembangkan potensi untuk mencari tahu dan menambah tentang gaya belajar yang mungkin siswa sukai, sehingga ketika siswa ini membutuhkan gaya belajar seperti apa, saya bisa penuhi. Mungkin itu. Jadi yang kendala pertama itu adalah terkait dengan gaya belajar siswa yang beragam. Lalu mungkin yang kedua, kita terlalu termanjakan oleh kurikulum K13. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika K13 kita termanjakan oleh buku teks antara guru dan siswa. Di situ sudah ada materi, KPD dan lain-lain. Sedangkan dalam pembelajaran mendalam, guru tidak lagi hanya sekedar copy paste materi, tapi guru harus mampu menciptakan materi yang kontekstual. Artinya guru harus mampu mengangkat masalah yang benar-benar terjadi dan dikaitkan dengan materi. Nah, terkadang sulit, apalagi saya sebagai guru bahasa Indonesia, untuk merumuskan materi dengan konteks itu. Namun setelah mengikuti pembelajaran mendalam, saya mulai memahami bagaimana menghubungkan antara materi dan permasalahan di konteks nyata. Terima kasih, mungkin itu dari saya kembalikan. Ya, baik sekali Pak Hari. Memang ini tidak hanya dialami oleh sekolah dari Bapak dan Ibu, tapi seluruh sekolah juga mengalami. Dimana kalau dulu itu
kebanyakan dari kita menggunakan catat buku sampai habis, tapi itu tidak memberikan kesan pembelajaran yang mendalam kepada peserta didik kita. Jadi melalui IHTI ini Pak Haring mendapat pembaharuan, dia berubah dan merubah cara belajarnya untuk menjadi berkesan kepada peserta didik. Baik, yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu merancang kegiatan yang sukses yang mampu membuat siswa di sekolah Bapak itu menyadari bahwa materi di kelas benar-benar terimplementasi dalam hidup yang nyata. Silahkan. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait pembelajaran yang diterapkan di sekolah, memang untuk Untuk di SMK ini memang kami dari SMK bertiga ini memang berusaha untuk bagaimana caranya itu siswa atau murid bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada program keahlian. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kami melakukan diagnosis dulu bagaimana keadaan siswa. Artinya siswa itu gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, terus masalah-masalah yang dihadapi seperti apa. Itu kita identifikasi dulu bersama bertiga. Kemudian setelah kami identifikasi dari data tersebut, kami gunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran, yaitu dengan mengacu pada profil dimensi lulusan, kerangka belajar mendalam, terus kemudian ada pengalaman belajar, terus kemudian kami berusaha menerapkan. Nah, di sini untuk menerapkannya itu pelajarannya itu memang untuk SMK. Saya misalkan contohnya pelajaran IPAS itu sudah saya hubungkan dengan program keahlian. Jadi tidak terpisah antara pelajaran saya IPAS dengan program keahlian. Seperti contohnya, saya pelajaran IPAS, tapi IPASnya itu langsung di bidang nautika. Contoh misalkan kayak di anak-anak saya kasih permasalahan. Misalkan anak-anak nautika kalau pergi berlayar, pastinya nanti setelah dapat ikan, itu ikannya akan disimpan. Nah, sebagian besar untuk nelayan-nelayan tradisional itu untuk menyimpan ikan itu mungkin alat penyimpanannya kurang bagus, sehingga mungkin ketika berlayar 1 hari 2 hari itu pendinginnya yaitu es batunya itu cepat mencair. Dan dampaknya apa? Dampaknya nanti ketika esnya mencair, pasti nanti suhunya itu sudah nggak nol lagi, sehingga nanti ikan yang disimpan itu kemungkinan busuk itu lebih besar, seperti itu. Kemudian saya suruh mencari solusi bagaimana kalian kalau menghadapi permasalahan seperti ini. Nah, di sini guru tidak mengajari, tapi sebagai fasilitator, saya dari permasalahan itu saya buatkan arahan, yaitu memberikan sumber-sumber belajar. Salah satunya saya berikan jurnal. Mungkin ini jurnal biasanya adalah hasil penelitian dari mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen. Tapi saya berusaha dari jurnal penelitian itu saya kasihkan ke siswa, meskipun masih belajar, minimal anak sudah tahu itu yang namanya jurnal. Nah, dari situ banyak materi yang mereka peroleh. Nah, judul jurnal itu adalah analisis bahan isolator dan pendingin palka kapal di kapal penangkap ikan, seperti itu. Jadi memang tipas itu langsung di kejuruannya. Jadi memang lebih menarik perhatian murid karena memang langsung kejuruannya, tidak terpisah antara pipas dengan program keahlian. Nah, setelah anak-anak menganalisis jurnal tersebut, anak jadi tahu jenis-jenis bahan isolator itu apa saja dan jenis-jenis pendingin alternatif apa yang bisa digunakan di tempat pendingin tersebut. Nah, dari situ saya juga memberikan materi tentang zat dan perubahannya. Bagaimana es bisa mencair, bagaimana hubungan antara energi dengan suhu. Nah, bagaimana nanti ada persamaan juga I sama dengan MC delta T. Bagaimana energi itu bisa mengubah suhu, seperti itu. Nah, dari situ anak-anak berpikir sendiri dari konsep
energi, perambatan suhu, terus kemudian bahan isolator, bahan pendingin, dia bisa merancang box pendingin ikan yang lebih efektif seperti itu. Jadi dari situ saya juga menerapkan yang namanya taksonomi Solo. Dari mana anak dari mulai unit struktural yang sudah level 2, karena kadang mungkin anak SMK tidak tahu apa-apa, terus kemudian multi struktural, relation, dan extended abstract. Nah dari situ siswa memang tidak semua, beberapa yang sudah tahap level extended abstract, yaitu sudah bisa mendesain box pendingin ingat itu, tapi dia tidak sekedar hanya menggambar, tapi tahu oh ini bahan ini karena dia isolator bisa meredam panas. Karena kalau tidak ada peredam ini, energi dari luar bisa masuk. Dan hubungannya antara energi adalah peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu nanti bisa mengaruhi laju dari pembusukan ikan. Nah, seperti itu. Memang hanya satu yang bisa, tapi setidaknya untuk sekolah kami yang masih pilihan, saya merasa banyak kemajuan dengan adanya pembelajaran mendalam tersebut. Mungkin itu dari saya, nanti ada juga dari pembelajaran lain. Terima kasih. Penjelasan yang sangat baik. Kalau saya mungkin boleh mengulang waktu, saya mungkin mau minta lahir di tahun ada Bapak mengajar, supaya saya mengalami pembelajaran yang nyata begitu. Oke, selanjutnya lagi ini pertanyaan terakhir dari saya. Setelah berjalan, kita perlu melakukan evaluasi. Bagaimana Bapak atau Ibu memastikan setiap anggota terlibat aktif, khususnya dalam aspek keaktifan kepercayaan diri, dan mengaitkan teori dengan praktik. Silahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk bagaimana kami memastikan para siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran, apalagi kami di pembelajaran mata pelajaran yang berbeda-beda. Yang pertama itu ketika kami memberikan materi, kami memilih materi yang memang dekat dengan apa yang ada di sekitar murid-murid kami. Karena itu mereka akan merasa lebih relate dan juga mereka akan merasa tertantang karena mereka mengetahui oh ini ada di sekitar kami, sehingga mereka bisa mempelajari itu, menyelesaikan materi yang kami berikan. Selain itu juga untuk masalah dari kepercayaan diri, keaktifan siswa yang memang setelah kami menerapkan strategi pembelajaran ini, pembelajaran mendalam, ada peningkatan keaktifan dari siswa, kemudian kepercayaan diri juga ada ketika mereka melakukan presentasi, apalagi saya bahasa Inggris yang biasanya anaknya malu untuk berbicara, sekarang mereka sudah jadi lebih aktif dalam memberikan pendapat, juga bertanya kepada guru juga sudah lebih aktif. Terima kasih. Terima kasih Mem Mariam. Memang keaktifan siswa itu sangat penting supaya memang mereka merasakan pembelajaran yang nyata. Baiklah, terima kasih atas wawasan yang sangat baik ini, dan kiranya kita semua tetap semangat untuk berkolaborasi, belajar, dan bertumbuh. Sekian dari saya kembalikan kepada MC.